Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farrozi dengan NIM F1E119132. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Supply Chain Management, yaitu tentang konsep e-supply chain dalam sistem informasi korporat terpadu. Sistem informasi korporat terpadu merupakan konsep manajemen supply chain memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Jadi, makin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, maka akan makin kompleks strategi pengelolaan yang dibangun. Di dalam konsep e-supply chain sistem informasi korporat terpadu ini ada tiga aliran entitas yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama itu ada aliran produk dan jasa atau flow of products and service. Yang kedua ada aliran uang atau flow of money. Dan yang ketiga ada aliran dokumen, flow of documents. Lalu ada pun tugas utama dari sistem informasi terpadu. Itu yang pertama mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi stakeholder atau mereka yang berkepentingan. Yang kedua, menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan staf internal perusahaan, rekanan bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu, yang pertama ada konsumen atau pelanggan, yang kedua ada manajemen, yang ketiga staff, yang keempat ada rekanan bisnis atau partner. Ya, konsumen atau pelanggan itu karena sesungguhnya berkat konsumen, maka sebuah bisnis itu ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka beli dan mereka konsumsi. Kemudian ada manajemen. Nah, manajemen itu karena adanya manajemen yang menjadi penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan, di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis yang berkualitas. Kemudian ada staff. Karena pada tingkat operasional, mereka lah yang sehari-hari berhubungan langsung dengan aktivitas menciptakan produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan sangat banyak informasi sebagai sumber daya utama. Kemudian yang keempat ada rekanan bisnis atau bisnis partner itu karena adanya rekanan bisnis ini yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi menghasilkan beragam produk dan jasa. Kemudian di dalam sistem informasi korporat terpadu itu ada 8 komponen utama, yaitu yang pertama ada Selling Change Management Information System. Itu merupakan subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah melakukan akses ke produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. Kemudian yang kedua ada Customer Relationship Management Information System. Itu merupakan subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pelanggan dan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga itu ada Enterprise Resource Planning Information System. Itu merupakan subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan, mulai dari dipesannya bahan-bahan mentah dan fasilitas produksi sampai dengan terciptanya produk jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian ada yang keempat ada Management Control Information System.
itu merupakan subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan, manajemen perusahaan dan stakeholder, baik keputusan yang bersifat strategis maupun taktis. Kemudian yang kelima ada Administrative Control Information System. Itu merupakan subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses administrasi perusahaan atau back office yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staf di dalam perusahaan. Kemudian ada yang keenam, Supply Chain Management Information System. Itu merupakan subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekanan bisnis, terutama para pemasok atau supplier bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, yang ketujuh itu ada Enterprise Application Integration Information System. Itu merupakan subsistem yang memiliki tanggung jawab utama, yang paling utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar di berbagai divisi di perusahaan. Kemudian yang terakhir atau ke-8, Knowledge Stone Application Information System, atau yang disebut subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi intelligence bagi perusahaan yang merupakan hasil pengelolaan dari berbagai data dan informasi tersebar di berbagai sistem basis data perusahaan. Kemudian di dalam sistem informasi korporat terpadu itu ada strategi dalam membangun, yaitu ada 5 tahapan evolusi mengembangkan sistem informasinya. Yang pertama itu ada cross-functional business unit. Itu merupakan pengembangan modal aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja, seperti untuk keperluan transaksi pembelian, penyusunan laporan keuangan, pencetakan slip gaji pegawai. Kemudian yang kedua itu ada strategic business limit, atau merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam sebuah divisi atau unit bisnis tertentu untuk membantu manajemen dan staf mencapai objek yang ditargetkan terhadap divisi atau unit bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga ada Integrated Enterprise, merupakan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai model aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau unit bisnis di dalam perusahaan yang merupakan embrio dari sistem informasi korporat terpadu. Kemudian yang keempat ada Extended Enterprise atau penggabungan sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entitas lain yang merupakan mitra kerja perusahaan terkait. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada Inter-Enterprise Community. Itu merupakan hasil dari berbagai hubungan terintegrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas cakupannya. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.